Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat gerakan animasi bouncing ball ya, atau bola memantul. Di sini saya sudah ambil gambar untuk dijadikan referensi. Saya dapat dari Google ya. Ini sangat jelas nih informasinya, bisa kita pahami. Yang perlu kita perhatikan adalah pada saat bouncing ball ya, gerakan bola memantul. Di sini kita sudah diberikan informasi ya, jumlah frame-nya sudah sangat nyaman sekali, sudah dikasih tahu ya. Frame 1 posisinya ada di atas ya, ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu ini adalah jumlah frame. Nanti kita akan tentukan frame-nya, kita mengikuti referensi gambar ini ya, frame. Terus kemudian harus perhatikan adalah posisi kontak gitu ya. Kontak itu artinya dia memantul atau menyentuh ke lantai. Nah, ini di sini posisi kontaknya ada di frame 8 ya. Frame 8, frame 21, frame 31 dan frame 40 ya, kalau kita menggunakan referensi ini. Nah, ini adalah posisi kontak ya, atau bolanya menyentuh lantai. Sementara di posisi up-nya ya, di atas ya, itu ada di frame 14, frame 26, frame 36. Nah, ini berarti posisinya di atas dia. Dan di sini akan terjadi perlambatan juga ya. Ya, di sini posisinya dia melambat. Itu. Terus kemudian yang saya perhatikan lagi adalah jumlah keyframe. Ya, ini jumlah keyframe. Nih, saya hapus. Jumlah keyframe antara gerakan memantul ke atas dan dari atas memantul ke bawah itu sama. Misalkan di sini ada 5 keyframe, di sini juga buat 5 gitu. Jadi gunung membentuk setengah lingkaran gini, atau gunung gitu ya. Dan nanti kita akan membuat di graph editornya, kita akan samakan juga bentuk grafiknya seperti gerakan bola memantul sesuai referensi ini ya, seperti ini ya grafiknya ke atas. Nah, kita buat seperti ini, nanti kita samain grafiknya. Dan juga di sini nanti akan 12 animasinya masuk ya, yaitu ada stretch and squash di sini. Dia akan melonjong, tapi posisinya agak miring ya, ini juga. Dan stretch ketika dia kontak atau menyentuh lantai. Jadi di kuncinya di frame 7 dia akan stretch, di frame 8 dia akan squash. Kemudian di frame 9 dia akan stretch lagi ya, melonjong lagi. Ya, ini perlu kita perhatikan di sini. Dan juga bentuk pantulannya ya, memantulnya ya, melengkungnya ya, ini arc juga nih masuk di sini ya. Ini karena sudah ada referensinya, kita coba. Di sini saya sudah buatkan bola dan ada kontrolernya ya. Sebelumnya di video sebelumnya saya sudah buat juga. Nah, posisi awal bola ini adanya di atas ya, kita ikuti saja nih sama ini. Ini di atas dia posisinya. Terus kemudian ketika kita jadikan keyframe, kita harus ada di posisi pose mode ya, ganti ke pose mode. Dan di sini ada 3 controller, satu untuk move-nya, yang ini controller untuk stretch and squash-nya, kemudian ini untuk rotasi ya. Nah, di sini ketika kita menyimpan keyframe ya, posisinya ini saya hanya menyimpan keyframe di posisi sumbu biru ya, ini sumbu Z gitu ya.
hanya di sumbu Z saja gitu. Jadi kalau kita tekan I gitu, tekan I misalkan, ini saya sudah aktifkan ya, ini tekan I begitu. Ketika kita klik location, maka akan tersimpan lokasi sebagai keyframe ya. Dan lokasi ini yang tersimpan adalah semuanya, semua sumbu, baik sumbu X, Y, dan Z begitu, ini akan tersimpan. Nah, saya hanya ingin menyimpan keyframe hanya di sumbu ini saja nih. Nah, di sini yang keram adalah sumbu X ya. Ini harusnya warna biru ini adalah sumbu Y, Z ya, ini terbalik ya. Jadi ini sumbu X. Saya hanya merekam di sumbu X gitu. Ketika kita klik misalkan ini ya, controller yang move ini, kita tekan I, lokasi. Nah, perhatikan di sini ini kan berubah jadi warna orange, artinya ini adalah sudah jadi keyframe ya, warna orange nya. Artinya yang terekam adalah sumbu X, Y, dan Z, semua sumbu. Kita bisa lihat di graph editor di sini. Nah, ini jadi keyframe dia. Ini aktif, misalnya kita geser ke sini, terus tekan I, gitu. Nah, ini sumbunya akan terekam di sini. Terekam sumbu X terekam, sumbu Y terekam, gitu. Dan sumbu Y ini juga nih, sumbu X. Sumbu Y-nya kerekam juga nih. Nah, ini kita sementara ini tidak butuh sumbu yang lain, kita hanya butuh sumbu X-nya saja nih, yang warna merah ini, kan atas dan ke bawah gitu ya. Jadi kita tidak sulit ketika nanti akan merubah graph editornya. Nah, caranya adalah, ini saya kembalikan dulu. Dan saya kembalikan ke awal, saya hapus keyframe-nya. Nah, ada 3 buah cara ya biasanya ya. Ada auto keying di sini. Terus ada tekan I, keyboard, pilih. Terus ada kita mendaftarkan keyingnya di sini. Yang keyingnya aktif apa nanti. Ada 3 biasanya. Terus satu lagi kita juga bisa melakukan kita menjadikan keyframe di sumbu yang kita inginkan saja begitu. Di sini saya inginkan adalah sumbu X ya. Ini saya buat 10 mungkin, 12 deh, 12. Nah, saya akan tekan di sini, kursornya saya akan arahkan di sini ya, terus kemudian saya klik kanan, insert single keyframe ya. Single keyframe artinya hanya di sumbu X saja yang kesimpan. Klik. Nah, ini dia. Berbeda dengan tadi ya, tadi kan semuanya klik. Insert single keyframe tadi. Nah, gitu. Terus kemudian di keyframe 8 di sini 8. Nah, kita geser ke keyframe 8 ya. 8. Nah, oke, di sini 8. Dia ada di lantai ya, kontak ya. Menyentuh lantai gitu. Nah, untuk lantainya kita anggaplah sumbu X ini yang warna merah. Ini lantainya ya. Jadi kita nyentuh ke sini. Jadi kalau ini 12, ini kita kena ganti 0. Nah, dia akan di bawah sini. Kita lihat lagi ya, pas ya di sini di bawah. Terus kita tekan di sini, klik kanan lagi, insert single keyframe. Nah, begitu. Terus kita perhatikan lagi di kontak berikutnya ada frame 21. Nah, kita geser aja ke frame 21 di sini. Nah, ini kita simpan lagi sebagai keyframe, klik kanan, insert single keyframe. Nah, terus kemudian ada di frame 31 ya, 31 kita geser ke 31 ya. Karena posisinya sama ya, ini artinya kalau orange panjang seperti ini artinya dari keyframe ini 8 sampai keyframe 21 tidak ada perubahan gitu ya, sama-sama posisi di bawah, tidak ada perubahan apapun. Jadi keyframe 31 kita copy saja yang shift D terus geser. Nah, terus di keyframe 40 dia di bawah posisinya. Nah, ini kita shift D lagi, geser. Nah, ini pasti ini sesuai ya. Keyframe 1 di atas dia.
keyframe 1 di atas, keyframe 8 dia di bawah, keyframe 21 di bawah, keyframe 31 di bawah, dan 40 juga di bawah. Nah sekarang kita tentukan keyframe yang up ya, di atas ya, posisinya di atas. Di sini keyframe 14, jadi kita geser ke keyframe 14. Terus tadi 12, coba kita buat mungkin 10 ya. Nah terus kita klik kanan, insert single keyframe. Nah kemudian keyframe 26 ini tadi 8, coba kita buat jadi 6. Nah kita klik kanan, insert single keyframe. Terus keyframe 36 di sini, ini harusnya dia lebih rendah lagi ya. Kalau tadi di sini keyframe 1 nya 12 ya, terus keyframe 14 nya 10, 6 ini kita buat 4 lah ya, 36 di 4 ketinggiannya. Nah ini kita insert single keyframe. Nah sekarang kita tes dulu, kita cek. Kita play. Nah ini bolanya memantul, tapi di sini terlihat aneh ya, terlihat bola ini tidak berat, seolah-olah bola ini tidak memantul sebetulnya, karena kita tidak melihat adanya berat, terus mengambang ya, ngambang gitu. Nah di sini kita harus atur, cara aturnya kita harus membuat spacing gitu ya, kita akan rubah di graph editor. Nah ini kita sudah menyesuaikan dengan referensi ya, gerakannya di bawah, di atas, di bawah lagi, di bawah lagi. Oke. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita buat berat dulunya ya, beratnya ya. Nah ini kita buka grafiknya di sini. Nah ini kita scroll aja, terus tahan kontrol, scroll ditekan, terus baru digeser-geser untuk menyesuaikan. Nah ini ada grafiknya. Kalau kita lihat kurang tinggi ya, kita buat lebih tinggi lagi sedikit. Buat tinggi lagi sedikit, berarti di keyframe 1 kita naikkan lagi ke 15, refresh single keyframe. Nah jadi agak tinggi ya, lama-lama kan turun. Oke, cek lagi. Oke, nah grafik ini ya kita harus samakan seperti ini. Jadi gerakannya kita buat seperti ini, seperti ini. Nah kalau dilihat ini grafiknya belum sama ya, karena dia seperti ini ya, lentur gitu. Nah seperti itu ya, ini nggak menukik. Nah, kita harus sesuaikan juga. Ini caranya di posisi yang bawah sini, tahan shift, kemudian tekan V, pilih free. Nah gitu. Nah, ini klik 2 gini, udah tahan shift, terus kita GZ naikkan ya. Kita buat menukik. Oh ini ke klik aja sampai klik yang tengah, yang pinggirnya saja nih ini. Nah, ini juga sama, klik.
juga. Nah, seperti itu grafiknya ya. Jadi agak menukik di sini. Nah, kalau sudah, sekarang di bagian atasnya ini kita bisa scaling. Nah, seperti ini. Nah, yang ini sekarang kita tes dulu ya. Kalau ini dia vektor bentuk ya, tajam seperti ini, menukik. Yang terjadi adalah kita play ya, dia akan terlihat berat gitu, lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat berat ya, seolah-olah bola ini memiliki berat. Namun pantulan bola itu ketika posisinya di atas, bola itu akan terasa lebih lambat gerakannya, lambat ini. Nah, kita buat spacing di sini ya, perlambatan di bagian posisi atasnya. Ini kita shift, klik, kemudian tekan S untuk scale. Ya, seperti ini. Nah, mungkin di bagian ini agak lebih cepat, makanya makin lama makin cepat pantulannya. Seperti ini. Dan juga ini perlu kita nah sekarang kita cek lagi. Nah, ini sudah hampir terlihat natural ya. Kita tinggal menambahkan straight and squash ya. Nah, ini udah sesuai, sudah mendekati referensi yang kita ambil. Selanjutnya adalah kita akan merubah bentuknya ya. Kita masuk 12 animasinya ya. Stretch and squash ya. Di frame 7 dia melonjong. Di frame 8 dia pipih gitu ya, melebar. Nah, kemudian kita di sini di controller yang kedua ya. Ini kita buat dia di posisi pertamanya, tekan ini lokasi ya, kita daftarkan aja lokasi dan skala. Nah, begitu. Di sini tekan I ya, rekam semua dia. Terus di keyframe 7, di sini 7 ya, dia agak melonjong seperti ini. Kira seperti ini ya. Nah, ini tekan I lagi di sini. Nah, begitu. Sudah perhatikan. Nah, harusnya dia dari keyframe 1 sampai keyframe 6 masih normal ya posisinya. Agak mulai pipihnya di 6 sini. Jadi kita buat sampai posisi 6 itu masih sama. Artinya kita akan copy keyframe pertama ini, keyframe 1 sampai keyframe 6 tidak ada perubahan, jadi shift D, geser. Nah, seperti ini. Terus di keyframe 6 ini agak mau melonjong ya, baru mau nih, nggak terlalu bulat dan nggak terlalu melonjong juga. Jadi kita buat sedikit di sini, posisinya agak miring sedikit dan tekan G untuk geser. Jangan terlalu banyak, segini lah. Nah, tekan I, kemudian berarti di frame 5 ini kita geser ke frame 5. Nah, di sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian di keyframe 8, nah di keyframe 8 ini dia tekan G, kita buat seperti ini. Nah, tekan I. Terus di 9, keyframe 9 dia agak melonjong. Tekan G, tapi agak miring ke kanan. Seperti ini. Ya, tekan I. Nah,
Jadi kuncinya tadi adalah di keyframe 7, 8, dan 9 ya. 6 juga termasuk nih karena dia sudah mulai melonjong. Jadi sekarang kita sudah punya keyframe ini. Gitu ya. Ini posisinya belum bergeser, masih dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas, seperti itu. Kita geser. Mantul di tempat maksudnya, nanti kita akan geser ke posisi B lah, ke arah kanan. Kita buat dulu ini 8, ini 6, mau melonjong seperti ini, terus 8, dan normal kembali di frame 10. Berarti kita copy frame nomor 1 saja, geser ke sini. Nah, ini normal lagi, frame 10 dan normal. Terus di frame 21. Nah, ini perhatikan di sini. Ini juga sama BP. Berarti kita copy saja ya di frame yang sebelah sini. Ini keyframe 8, oke. Terus keyframe 21. Nah, ini kita copy, Shift D, kita geser di sini. Ya. Nah, ini. Terus kemudian di keyframe 31 di sini kita copy lagi, Shift D. Nah, terus di keyframe 40 posisinya ini, berarti sebelah sini saja kita copy. Nah, terus semua aja deh, kita Shift D, geser. Nah, sini. Dan posisinya di sini sudah tidak melonjong lagi ya, dia harus normal ya. Nah, ini kita Shift D aja, dan dia sudah tidak terlalu melonjong. Di sini juga sudah tidak terlalu. Ini kita bisa geser. Oke, ini kan sudah selesai ya, berarti kita hapus saja nih. Ini aja kita geser. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah berat, sudah juga terlihat squash and stretch ya. 12 prinsip animasinya masuk. Terus kita tinggal menggeser di subu nih, move-nya. Kita geser aja. Ini berarti di sumbu Z ya. Nah, sekarang kita sumbu Z-nya kita klik kanan, insert single keyframe. Nah, oke. Terus di frame 40 kita geser dia ke mungkin di sebelah sini ya, coba ya. Kita insert single keyframe. Nah, oke. Ini kita lihat lagi. Kita play. Kita cek lagi ya. Sepertinya kurang jauh, dan kita rubah ini, kita buat menjadi vektor atau linear aja. Nah, kita buat seperti ini, tekan N ya, terus pilih linear. Lalu kita cek sekali lagi. Nah, ini sudah memantul ya. Tapi bolanya belum merotasi, jadi kita rotasi bolanya. Kita buat lagi di sini. Untuk rotasi kita di bolanya saja ya.
Ini bulan saja lebih mudah. Kita lakukan rotasi di sumbu, oh ini dia, sumbu Y depan. Sumbu Y ya, ini kita insertnya ke frame 40, coba kita buat 360 derajat ya. Kita klik insertnya ke frame, dan ini grafiknya kita buat, klik N, tekan N, pilih linear. Kita coba cek lagi. Agak menonjol. Kita perbaiki ya, terlalu ekstrimnya tadi di mungkin ini terlalu ekstrim, kita agak landang sedikit. I